Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Di video ini saya mau lihat satu kebenaran yang kita perlu supaya kita seimbang di dalam kehidupan Kristen kita. Karena ada dua ekstrim kita mau lihat dan kita tidak mau jatuh di dalam dua ekstrim itu. So, pertama kita lihat di 1 Yohanes pasal 2, kita lihat di ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. So, satu ekstrim di sering dengar di internet atau di khotbah di banyak gereja-gereja itu mereka berkata karena kita orang Kristen dan sudah diampuni itu kita tidak perlu takut dengan dosa lagi. Kalau kita jatuh di dalam dosa atau kita hidup di dalam dosa, tidak masalah. Itu tidak terlalu penting karena Yesus sudah mati untuk kita. Dan walaupun kita hidup di dalam dosa, tapi karena dia mati kita masih ada keselamatan, masih akan naik ke surga dan tidak perlu takut kepada Tuhan. So ini satu kesalahan karena itu di sini berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Itu dengan kata lain, itu dia tulis karena mau kita tahu kebenaran ini. Supaya kamu jangan berbuat dosa. So, itu Rasul Yohanes berkata, kita tidak harus lakukan dosa lagi. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus tinggal di dalam kekudusan. Jalan bersama Yesus Kristus dengan sungguh-sungguhnya. Tidak dengan itu pura-pura. Tapi kita harus tunduk kepada dia sebagai Raja kita dan Tuhan kita. Dan karena ini ada kebenaran, itu juga ada satu ekstrim lain. Orang akan lihat dan berkata, oh iya, kita harus, kalau sudah jadi Kristen, kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Dan kalau kita jatuh di dalam dosa, maksudnya kita bukan orang Kristen sejati. Kalau jatuh di dalam dosa, kita bukan Kristen lagi. Kita sudah hilang kehidupan kita atau keselamatan kita. Ini satu ekstrim lain. Karena itu terus berkata, so itu anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. So, karena orang Kristen harus hidup di dalam kekudusan, ini tidak artinya kita harus jadi sempurna. Kita harus itu jadi 100% sempurna secara moral. Kalau kita jatuh, kita masih ada satu pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. So dia jadi juru selamat kita. Dia masih duduk di takhta, tapi itu takhta kasih karunia. Kalau kita jatuh di dalam dosa, kita masih bisa balik kepada dia dan dapat pengampunan. Tidak maksudnya kalau kita jatuh satu kali di dalam dosa, itu sudah hilang keselamatan kita dan kita harus lahir kembali satu kali lagi. Itu tidak maksudnya seperti itu. Kita di dalam satu perjanjian bersama Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu perjanjian lama. Waktu di perjanjian lama, itu orang harus hidup sempurna dengan itu hukum Taurat? Tidak. Karena itu di dalam hukum Taurat juga ada persembahan mereka bisa kasih, itu korban-korban mereka bisa kasih untuk cucikan dosa mereka. So itu tidak harus sempurna waktu di perjanjian lama, dan di perjanjian baru itu masih sama. Kita harus jalan bersama Tuhan, tapi kalau kita jatuh, kita masih ada satu korban yang sempurna. Itu Yesus Kristus mati untuk dosa kita, dan dia sudah bangkit dan duduk di sebelah Allah Bapa, dan sekarang dia jadi pengantara untuk kita. Supaya kita bisa datang ke takhta kasih karunia dan bisa dapat itu belas kasihan dan pengampunan dosa dari dia.
kita masih ada satu korban yang sempurna, dan kalau kita jatuh kita bisa dapat pengampunan. Dan tidak artinya kalau kita jatuh kita langsung diusir dari Allah dan kita harus jadi Kristen lagi. Tidak. Ini sama seperti satu prinsip. Kalau itu satu suami istri, kalau mereka ada itu, kalau suami istri mereka bertengkar, ini tidak maksudnya mereka sudah bercerai. Itu mungkin dengan hubungan mereka itu ada satu masalah, tapi mereka masih menikah, mereka masih suami istri. So ini sama dengan Tuhan kita. Waktu kita jatuh di dalam dosa, itu tidak maksudnya kita langsung sudah diusir dan sudah bercerai sama Allah, tapi kita masih ada hubungan, tapi itu hubungan ada masalah, dan kita harus mengakui dosa kita dan bertobat dari dosa kita dan terus jalan di dalam kekudusan bersama Dia. Tapi itu tidak langsung diusir dari Tuhan waktu kita jatuh. So itu ada satu ekstrim berkata, karena kita sudah ada juru selamat, kita bisa tetap hidup di dalam dosa, tidak masalah. Itu salah. Karena itu upah dosa adalah maut. Kalau kita terus-menerus hidup di dalam dosa, kita akan ke neraka. Tapi itu satu ekstrim lagi. Itu kalau kita berpikir, maksudnya kalau kita jatuh satu kali, itu kita sudah terpisah dengan Allah dan kita akan ke neraka kalau kita tidak jadi Kristen lagi. Tidak. Kita masih di dalam perjanjian bersama Yesus Kristus, dan dengan darahnya kita bisa dapat pengampunan dosa dan kita tidak langsung diusir dari Dia. So kita bisa lihat, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. So, maksudnya, kalau begitu, tidak ada sempurna, so bisa hidup di dalam dosa. Tidak, karena itu terus di ayat 3. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal Dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. So, ini bisa lihat itu ada satu keseimbangan, itu seimbang, kita harus seimbangan. Itu kita tahu kita harus hidup dengan kekudusan. Kita harus jalan dengan di dalam kekudusan. Kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Tapi kita tidak perlu jadi sempurna. Kita di dunia ini masih ada godaan, kita masih ada kurangan, dan kadang-kadang bisa jatuh. Waktu kita jatuh, itu tidak maksudnya kita langsung dipisah dari Allah. Tapi kita tidak bisa tinggal di dalam dosa, karena kalau kita tinggal dan hidup di dalam dosa, dan kita berkata kita mengenal Allah, kita berdusta. Karena orang sudah kenal Allah, mereka mengasihi kepada Allah. Mereka mengasihi kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berkata, kalau orang mengasihi saya, mereka akan taat kepada perintah saya. So, kalau kita mengasihi Dia, kita akan menuruti perintahnya. Tapi itu tidak maksudnya menuruti perintahnya dengan secara sempurna. Kita bisa jatuh, masih ada pengantara. So, kita harus lihat jelas, itu harus seimbang, tidak hanya itu ke ekstrim kanan atau ke ekstrim kiri. Kita harus tunduk kepada Yesus Kristus, dan kalau kita jatuh, kita akan datang ke itu tata kasih karunia, dapat pengampunan dosa, dapat anugerah supaya kita bisa terus-menerus jalan bersama Yesus Kristus. Dan kalau kita berkata, kalau ada pengantara dengan Bapa, maksudnya saya bisa hidup di dalam dosa. Maksudnya kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal atau mengasihi Yesus Kristus. Karena kalau kita mengasihi Dia, kita akan menuruti perintahnya. Tidak secara sempurna, tapi dengan sungguh-sungguhnya. Dan kalau jatuh, balik kepada Dia dan dapat anugerahnya, supaya bisa hidup di dalam Dia. Saya berharap ini ada manfaat untuk kalian. Tuhan memberkati.